Tidak akan mungkin bisa kita menghitung
itu adalah kenikmatan dari Allah, mengakui itu adalah karunia dari Allah, mengakui semua kebahagiaan itu dari Allah, kesehatan dari Allah, dan kemudian mengoptimalkan dengan syukur itu, mengoptimalkan syukur itu kepada Allah, sehingga menjadikan diri ini lebih berkualitas hidup kita, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Fadlun min Allah wa fadlun minan nas, disikapi dengan rasa syukur. Bagaimana rahimahullah. Nah, pagi ini ternyata temanya juga syukur, sampaikan oleh Ustaz Harto Al-Farabi dalam Ustaz Al-Farabi nanti masih sampai yang masih sampai. Baik, namun syukurnya kita pada pagi hari ini, tema kita ini adalah terkait dengan Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki, sebentar lagi Allah akan mempertemukan kita dengan Ramadan. Karena memasuki Ramadan bukan karena kita, bukan karena diri, tapi karunia Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Jadi Allah itu ingin bahwa Ramadan itu bertemu dengan kita. Ya. Kalau caranya kita itu kan, tapi itu karena Allah ya. Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Nah, maka itu syukur itu menjadi nomor satu ya, menjadi nomor satu. Dan syukur itu adalah yang diperintahkan oleh Allah, perintah Allah untuk mensyukuri itu. Tadi ayat yang disampaikan tadi, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka la azidannakum. Sungguh Allah itu akan menambah kenikmatan itu, menambah kebahagiaannya, menambah bisa mengoptimalkan ibadahnya dan seterusnya. Ya. Sehingga ya, Allah ajarkan kepada kita ya, doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Sehingga Allah ajarkan kepada kita bahwa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, berikan aku ilham, karuniakanlah kepadaku ilham agar bisa tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Untuk mengerjakan amal saleh yang telah Engkau ridhoi, untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Itu dalam surat An-Nahl. Dalam surat yang lain, dalam surat Al-A'raf, juga Allah ajarkan kita agar kita bisa mensyukuri. Ternyata syukur itu sulit ya berarti ya, sulit karena tidak semua orang itu ternyata bisa mensyukuri nikmat. Kira-kira ya, lebih banyak mana
orang-orang yang mampu mensyukuri nikmatnya Allah dengan yang tidak mensyukuri. Kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak mensyukuri. Nah, rasa mensyukuri itu ternyata bukan karena kita, tetapi karena karunia Allah kepada kita agar kita ini mampu mensyukuri. Kalau tidak bisa, kalau sulit tidak, Allah ajarkan kepada kita untuk berdoa itu. Rabbi auzi'ni an ashkura. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku agar aku bisa bersyukur. Ternyata sulit kan syukur itu. Sulit bersyukur itu ternyata. Itu dalam surat An-Naml. Dalam surat Al-A'raf ternyata Allah ulang lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, karuniakan kepadaku agar aku ini bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Amin. Karena persoalan syukur itu juga sulit. Maka itu kita selalu mohon kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura, agar kita selalu syukuri. Nah, mensyukurinya adalah disebutkan Quran amal saleh atau untuk apa? Untuk mengerjakan amal saleh yang Allah ridhoi. Jadi rasa syukur itu karena kepadaku agar aku mensyukuri nikmat-Mu apa? Bisa beramal saleh yang Kau ridhoi, mengoptimalkan amal saleh yang Kau ridhoi. Nah, salah satunya rahimahullah adalah yang sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Yang sebentar lagi Allah karuniakan kepada kita bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat, kesempatan pada kita, rezeki yang cukup luas untuk bekal di Ramadan besok yang tinggal beberapa hari. Insya Allah kita berpuasa menurut PP Muhammadiyah adalah tanggal berapa? 1 Maret, 1 Pahit. Kita beri 1 Pahit. Yang teringat masa di Israel pasar Pahit, pasar Pahit. Nah, 1 Maret sekarang tanggal 22 ya, 22 lebih sepekan lagi ya. Maka sikap kita adalah kita syukuri kehadiran Ramadan ini. Para jemaah rahimahullah, tadi mensyukurinya bagaimana? Adalah wa an a'mal shalihan tardahu, mengoptimalkan amal saleh, yaitu menggunakan Ramadan itu mengoptimalkan dengan amal ibadah, amal saleh di bulan Ramadan itu 24 jam bersama dengan Ramadan. Tidak ada waktu yang sia-sia untuk Ramadan. 24 jam bersama dengan Ramadan, dischedule dengan baik, dijadwal dengan baik. Kalau sudah kalau dimulai hitungannya setelah apa namanya, kalau hitungannya itu dimulai dari sahur, ya sebelum sahur, setelah sahur, setelah itu dijadwal dengan baik, dischedule dengan baik agar mengoptimalkan amal soleh, mengoptimalkan amal ibadah 24 jam bersama Ramadan sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah rahimahullah, nanti kita sampai jam berapa ya?
akhirat secukupnya. Kurang 10 menit. Oke, kalau melakukan 10 menit jadi kurang saya. Baik, para jemaah rahimakumullah. Dasar hukum syukur sudah kita sampaikan. Yang kedua, bagaimana cara bersyukur sudah mengoptimalkan amal saleh. Wa amal saleh. Sekarang pertanyaan berikutnya, mengapa Ramadan itu kok harus kita syukuri? Mengapa Allah hadirkan Ramadan kepada kita ini, sikap kita kok mensyukuri gitu? Kok nggak biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja seperti hari-hari yang lain, seperti bulan-bulan yang lain. Kan gitu. Kita kemarin kan biasa-biasa saja itu kan, memasuki bulan-bulan. Tapi kenapa? Pertanyaan, mengapa Ramadan itu kita bersikap lebih mensyukuri? Ada garis bawah atau ada tabel mengapa Ramadan itu kita harus mensyukurinya? Nah, ternyata Ramadan itu bukan bulan-bulan yang biasa, tapi Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa orang yang beriman, maka berarti Ramadan itu adalah spesial untuk kita dari Allah. Dan waktunya lama banget, harus menunggu 1 tahun 12 bulan. Yang pertama, mengapa kita harus lebih mensyukuri dengan kehadiran Ramadan itu? Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza yatuniba bil kabair. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menutupi dosa-dosa yang dilakukan di antaranya. Dengan catatan apa? Catatannya adalah menjauhi dosa besar. Kalau dalam putaran 1 tahun kemarin, Syawal sampai sekarang bulan Sya'ban, kita menghindari dosa besar, maka menurut hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ini adalah Allah akan menutupi dosa-dosa kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan catatan tadi apa? Menjauhi dosa besar. Selama 1 tahun kita tidak melaksanakan dosa besar, berarti selama 1 tahun ini Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bagaimana tidak sikap orang yang beriman itu mensyukuri nikmatnya Allah yang berupa ampunan dari Allah? Lalu ampunan dari Allah itu menjadi sebuah kebutuhan siapapun orangnya, status sosialnya mulai dari yang tinggi sampai yang paling rendah, diampuni dosanya itu menjadi sebuah kebutuhan yang paling mendasar. Karena hanya 2 kan, 1 diampuni dosanya, 2 diterima amal ibadah. Hidup ini mau 2.
ujian seperti apapun, kehidupan seperti apapun, jadi apapun kehidupan ini, sekaya apapun kehidupan ini, mau dua, pengen diampuni dosanya dan pengen diterima amal ibadahnya. Wis wanita jadi takbir, ya mau dua, ingin diampuni dosanya dan ingin diterima amal ibadahnya selama mengurusi ketakbiran. Jadi bekerja di tempat kerja kita mau dua, dengan bekerja itu semoga Allah ampuni dosa kita dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Kalau sudah seperti itu, maka bakalan lanjut ke surga. Nah, dengan kehadiran Ramadan ini adalah kenikmatan yang sungguh amat sangat besar. Allah bersiap untuk mengampuni dosa-dosa kita. Catatannya, selama kemarin setahun kita menghindari dosa besar. Dosa besar itu apa? Satu, syirik, menyekutukan Allah. Kita jauhi menyekutukan Allah. Masih percaya dengan klinik, masih percaya dengan yang masih banyak dilakukan oleh orang-orang itu di sana. Ya, saya kemarin safari dakwah juga di wilayah sana yang Bumi terus berdiri terus, pokoknya Paling diri terus itu ternyata dalam perjalanan di sana juga dapat cerita. Ternyata ada suatu tempat yang digunakan untuk itu, ya. Nah, kita hindari kesyirikan itu, kita hindari, kita jauhi. Kesyirikan itu menyakiti Allah. Kalau kita itu hati kita itu sakit, hatinya Allah itu sakit, kalau kemudian Allah itu disyirikkan gitu. Kalau kita bahasa kita gitu. Allah itu cemburu, Allah itu sakit hati, kalau kemudian sehingga sakit hatinya itu apa? Tidak diampuni. Kan gitu kan? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, makin dijauhi. Ya. Nah, para jemaah rahimahullah, yang kedua berikutnya ini ya, syahrul Ramadan syahrul kataballahu alaikum siyamahu wa sanatun lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayawmi waladatuhu ummuhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah telah memfardhukan kamu berpuasa di dalamnya. Puasa itu karunia Allah. Siapa bilang puasa itu menyiksa kita? Tidak. Justru puasa itu karunia Allah untuk menyehatkan jiwa, menyehatkan akal pikiran, menyehatkan iman, menyehatkan Islam kita. Puasa. Ya. Yang pertama, ya, misalnya ini puasa kita diawali dengan sahur. Ada amalan dengan sahur itu, maka kita menjadi bangun pagi. Loh, kita menjadi bangun pagi, bangun sebelum subuh. Lah, bangun sebelum subuh itu kan rahasianya Allah turun ke langit dunia. Minta apa? Allah kabulkan. Berikan karunia yang sangat besar. Ternyata dengan puasa itu rentetannya banyak. Kita dibangunkan Allah sebelum subuh. Sebelum subuh di situ Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta saya kabulkan, siapa yang berdoa saya kabulkan, siapa yang
ketika saya temui siapa yang mengampun saya ampuni, itu kan kata Allah. Nah, apalagi kemudian dalam Al-Quran itu qawlan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah hadiahkan maqam mahmuda pada orang yang bangun sebelum subuh. Yang di situ ternyata ada sholatnya. Nah, dan ternyata puasa adalah karunia Allah, menyehatkan akal pikiran, menyehatkan jiwa, menyehatkan rohani kita. Ada istighfar ada istighfar, jiwa menjadi bahagia, pikiran menjadi tenang. Terus kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Secara harta dunia dan seisinya dikalkulasi, nggak cukup kalkulator. Alhamdulillah. Tapi pada poinnya kita sudah masuk. Oke, para jemaah rahimahullah. Satu lagi karena waktu sudah mendekati habis, yaitu Rasul sampaikan dari Muhammad An-Nasai Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Sungguh datang kepadamu syahrul Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah. Terlalu banyaknya ya keindahan-keindahan di bulan Ramadan, kebahagiaan-kebahagiaan di bulan Ramadan, maka Allah perintahkan kita untuk lain syakartum la'azidan. Iqbal sakit berdoa, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Bagaimana caranya? Wa an a'mala shalihan tardahu, mengoptimalkan. Oke, alhamdulillah. Pada poinnya insyaallah sudah masuk, sudah kita terima semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan petunjuk kepada kita, ya, agar selalu tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dihadapkan dengan Allah itu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih tadi ucapan bermanfaat. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk kajian seperti ini selama bulan Ramadan diliburkan. Namun masih tetap ada tiap subuh hari Sabtu pagi seperti ini ada kuliah subuh. Tentunya sesuai dengan gilirannya siapa Jumat tanggal 28 menjelang 1 Maret besok itu mengawali puasa Ramadan, yaitu akan disampaikan oleh Ustaz Ramo Kurniawan SE. Bapak Ibu sekalian, perlu kita